Kalau pengantin kan kalau di orang Jawa ya itu kan paling pantang. Kalau apa pergi-pergi kita paling ya berdoa aja gitu, begitu kita pasrah aja main di atas. Semoga lancar untuk besok kan ke pernikahan. Aku lihat sih nggak pernah ada yang berubah di antara mereka berdua. Mereka dari awal Dwi seperti itu, kesini tetap seperti kayak gitu. Tetap Dwi yang aku kenal dari awal, terus Widi juga seperti Widi yang aku kenal, nggak ada berubah, malah lebih bahagia menurut aku sekarang lihat perjalanan mereka berdua, apalagi setelah mau dapat anak ketiga sekarang. Mereka tuh cocok dalam segala hal ya. Cuman kekurangannya dan segala macam kan cuma mereka yang tahu gitu. Tapi kalau Oma lihat sangat romantis. Aku mau nikah umur di 30. Dia minta nggak mau selama itu gitu kan. Buat apa gitu kan, orang kita udah sempat pacaran dulu lama gitu, kasih aku waktu berpikir. Enggak, dia bilang gitu. Sorry aku nggak bisa, kata dia gitu. Oh ya udah. Dia naik motor, terus dia bilang, jangan lupa nih bawa nih DVD player. Gimana bawanya? Naik motor. Ya makanya dari situ ya karena masih kepikiran, jadi masih saling kontak. Akhirnya Dwi suatu saat ngajakin ketemu, terus dia bilang, aku udah ngobrol sama ibu. Aku Udah ngobrol sama ibu, katanya nggak apa-apa sih kalau mau tunangan dulu gitu-gitu. Kaget tuh, hah? Bener nih, ya udah berarti intinya kan serius. Gue mikir begini kan. Katanya ngejar-ngejar. Nggak bisa kan, apapun harus segala sesuatu harus dipikirkan dulu gitu loh. Walaupun sehari 2 hari kan aku pikirin. Ya, cuma 2 hari iya aku mikirin. mikir tuh, oh iya juga ya gitu kan. Ya kita udah ngomong sebelumnya dia nggak nyari pacar tapi nyari suami, dan gue juga. Gue tuh tadinya sebelumnya gue berpikir suami, enggak. Gue tuh tadinya sebelum menikah, sebelum ketemu lagi sama Widi, gue tuh udah merindukan pengen punya anak loh. Iya, sampai ada ya tadinya tuh gue nggak perlu, maksudnya gue nggak terlalu berpikir untuk cari istri tapi cari anak. Akhirnya gue ngomong ke orang tua tadi kan. Dan untungnya orang tua Dwi dan orang tua aku itu yang aku bilang, dia semprol-semprol tuh kalau sama orang tua tuh kayaknya orang tua tuh jatuh cinta gitu sama dia. Dan aku ya udah jelas lah ya, aku nggak ada macem-macem, nggak ada rekor jelek, jadi orang tuanya Dwi juga kan pasti mungkin melihat aku baik-baik gitu. Jadi yang memberi restu inilah yang sebenarnya buat aku tuh orang tua kami masing-masing, inilah yang mendorong gitu loh. Ya, mamaku yang apa namanya sangat mendukung gitu. Buat aku sih restu orang tua juga kan ya udahlah segala-galanya gitu. Sekarang udah jadi orang tua ya Bu. Jadi Dwi juga gitu, ibu bapaknya juga alhamdulillah ngedukung gitu. Minta restu mereka nangis. Terus ya udah akhirnya gue ngomong ke Widi, ngatur waktunya. Gue ngomong dulu ke orang tuanya Widi juga, nyokap nangis ya, mamamu nangis ya gitu. Ya udah, kayak kemana aja sih selama ini tunggu tuh lama banget gitu kan. Kenapa nggak dari dulu aja sih lamarnya gitu. Ya udah akhirnya setuju, alhamdulillah. Udah deh tinggal ngatur kemarin aku sama keluargaku ketemuan gitu. Ya bingung kan, besok nih anak mau nikah gitu, tapi ini masih kelayapan di sini gitu, naik pesawat, naik mobil gitu kan. Biasanya katanya kalau di orang-orang dulu kalau mau nikah tuh kan biasanya kan harus nggak boleh kemana-mana di rumah. Dipingit ya istilahnya ya gitu. Jadi karena apalah suka banyak apa yang mengganggu gitu. Tapi ya Bismillah aja gitu. Ya udah sampai rumah 6:30 udah ditunggu gitu kan, keluarga rame, udah langsung siraman. Jadi malam itu langsung kita berangkat ke hotel. Udah tinggal pagi-pagi cukuran bersih ya kan, make up. Pikirnya cuma semalam itu. Aku cuma dikasih kabar udah nyampe dari Malaysia gitu. Alhamdulillah. Main reason itu sebenarnya budget sih sebenarnya ya. Kalau misalnya gede-gedean gitu kita terus terang nggak sanggup gitu. Itu alasan utama. Tapi alasan kedua karena
ya ini kan pernikahan ya gitu. Jadi sebetulnya kalau aku sih nggak suka gitu loh. Ya kenapa sih harus dibuat seperti yang pernikahannya seorang pangeran siapa gitu loh. Gue siapa sih emang, gue siapa gitu kan. Ya gue mau jalanin hidup gue sendiri kok gitu. Ya udah, ya itu sempat emang jadi perbincangan gue sama Widi gitu. Karena gue nggak suka, terus terang deh. Kalau aku sih sampai sekarang bersyukur terus deh gitu loh. Dan karena melihat gue ditemuin sama dia, sampai gue punya anak yang lucu-lucu, pinter-pinter gitu kan. Dan ini satu lagi juga mau lahir nanti gitu. Yang gue nggak bisa nih, kalau nggak ada dia gue nggak akan mungkin bisa ngapa-ngapain gitu. Ya dari bangun dia yang selalu bangunin gue, karena dia bangunnya pagi banget dan gue bangunnya siang gitu kan. Gitu, pokoknya dia deh mau ngurusin segala sesuatu yang di rumah gitu, yang gue nggak pernah minta tapi dia sudah melakukan itu semua gitu loh. Kayak ya ampun, gue nggak minta tapi udah dapet terus gitu loh. Jadi gue lebih banyak bersyukurnya sih. Oh iya. Ini mengingatkan kita waktu malam minggu pertama, Wid. Mogok di mobil Renault itu, mobil tua. Mobil derek. Iya. Kok Fiat sih, ngaco deh. Enggak, maksudnya ini bentuk mobilnya lain. Tapi kan mobil antik, ya kan? Kamu emang masih ingat itu? Ya, iya, tadi aku ceritain. Tahu nggak, aku masih sering senyum sendiri kalau ingat malam minggu pertama kita dulu waktu mobil Renault putihmu mogok di tanjakan tol depan Balai Kartini. Bukannya kesel, tapi aku malah cium pipi kamu di atas mobil derek. Nggak tahu kenapa, tapi sejak itu aku merasa ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Padahal waktu itu kita masih SMA, sok tua ya.